Bab 130, Diana cemburu. Sudah 2 minggu Tama berada di Singapura. Diana yang sedang belanja kebutuhan dapur di sebuah pusat perbelanjaan tidak sengaja bertemu dengan Alina dan Raja juga Riana yang sedang belanja. Riana mendorong troli berisi Raja, sedangkan Alina mendorong troli yang berisi penuh dengan pernik khas ulang tahun. Mami, itu kan Tante Diana. Raja menunjuk ke arah Diana yang sedang membeli kebutuhan dapur. Alina dan Riana pun menghampiri Diana. Mbak Alin, Raja, Mbak Riana apa kabar? Sapa Diana ramah sambil mencium pipi Raja yang sangat menggemaskan. Baik, Mbak Diana sendiri apa kabarnya? Lama kita gak ketemu, kabarnya pindah lagi ya dari kontrakan yang baru? Tanya Alina. Diana memang sempat bilang jika ia sudah tidak tinggal di kontrakan yang selama ini ia tinggali bersama Tiwi. Tapi Diana tidak bilang jika ia pindah ke apartemen Tama. Iya, Mbak Alin. Ada teman yang nyuruh ngurus tempat tinggalnya yang kosong. Katanya sayang kalau tidak diisi. Jawab Diana sedikit gugup. Oh, teman Mbak Diana baik banget ya, kata Alina. Mbak Alin belanja pernik ulang tahun. Apakah ada yang mau ulang tahun? Diana menunjuk troli yang penuh dengan pernik ulang tahun. Aku yang mau ulang tahun. Celetuk Raja. Ya ampun, Raja mau ulang tahun ya? Pasti yang kelima. Tebak Diana. Kok Tante Diana tahu sih? Raja terlihat bingung. Ya tahu dong, jawab Diana sambil tersenyum. Mbak Diana nanti datang ya di acara ultahnya Raja minggu depan. Tempatnya di panti asuhan kasih ibu. Nanti aku share alamatnya, kata Alina. Oke, aku pasti datang, jawab Diana. Alina dan Riana sempat mengajak Diana untuk makan siang bersama. Namun Diana menolak karena ia sudah terlanjur ada janji dengan Tiwi. Mbak Diana, titip salam ya untuk Mbak Tiwi, kata Riana sebelum mereka berpisah. Riana yang pernah magang di kantor Tama ternyata cukup kenal baik dengan Tiwi. Iya, Mbak Riana, pasti akan saya sampaikan, jawab Diana. Dadah Raja, kata Diana setelah mencium pipi si ganteng Raja. Lu gak jadi jodohin Mbak Diana sama papa lu? Tanya Riana setelah Diana menjauh. Gak tahu, Mas Radit malah ngomel katanya jangan ikut campur urusan pribadi papa. Lagian papanya juga seperti yang kurang respon, jawab Alina. Sayang ya, gumam Riana. Setelah mendapatkan banyak barang yang diperlukan untuk acara ulang tahun Raja, mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan siang. Pada saat makan, tiba-tiba ada 3 orang EBG yang baru datang dan duduk di dekat meja tempat Alina, Riana dan Raja makan. 3 gadis remaja itu mulai memesan makanan. Riana diam-diam memperhatikan salah satunya yang memiliki rambut panjang sebahu. Gadis remaja itu terlihat sangat cantik dan Riana tiba-tiba menyapanya. Hai Chelsea, sama siapa kesini? Gadis remaja yang dipanggil Chelsea itu menoleh ke arah Riana dan wajahnya terlihat judes. Yang pasti tidak sama papa, jawabnya ketus. Alina melongo melihat gadis remaja itu yang bersikap tidak sopan kepada Riana. Padahal Riana lebih tua darinya dan sapaan Riana juga cukup sopan. Eri, siapa sih anak itu? Judes banget, tanya Alina berbisik. Anaknya dosen aku, dia memang begitu, jawab Riana kemudian melanjutkan makannya dan memilih mengabaikan gadis bernama Chelsea itu. Riana memilih fokus menyuapi Raja yang ingin makan disuapi olehnya. Alina sempat melirik ke arah Chelsea yang tetap memperlihatkan wajah masam kepada Diana. Apakah Riana punya masalah dengan gadis itu sampai-sampai Chelsea terlihat tidak suka ketika bertemu dengan Riana? Alina dan Riana juga Raja selesai makan lebih dulu dibandingkan dengan Chelsea dan teman-temannya yang makan sambil bercanda heboh. Sebelum pulang Riana kembali menghampiri Chelsea. Chelsea, Tante Riana pulang duluan ya, pamit Riana dan gadis remaja itu hanya memutar bola matanya dengan malas. Benar-benar tidak sopan. Lu ngapain sih sok baik banget sama anak songong seperti itu? Alina ikut jengkel melihat sikap Chelsea yang tidak sopan kepada Riana. Dia anak dosen gue Al, jawab Riana. Bapaknya dosen, harusnya attitude-nya bagus. Sudahlah, namanya juga EBG labil, kata Riana sambil tertawa. Setelah belanja dan makan siang, mereka pun pulang ke rumah orang tua Radit. Di sana Radit sedang mencuci mobilnya dan mobil ayahnya.
Jika sedang santai, Radit memang paling suka mencuci mobilnya di rumah sampai bersih. Pekerjaan Radit itu sangat bersih dan tidak kalah dari pekerjaan cuci steam. Riana turun sambil menggendong Raja yang sudah teler sejak di dalam mobil. Alina menyuruh pelayan untuk menurunkan semua barang belanjaannya dan dibawa masuk. "Sudah belanjanya?" tanya Radit sambil melemparkan selang dan kemudian memeluk Alina erat dan Ayan Rendra yang sempat melihat ulah Alina dan Radit itu hanya geleng-geleng kepala sambil mengusap dadanya. Bagaimana dulu mereka tidak hilap kalau kelakuannya begini? Batin Ayah Rendra. Jika Ayah Rendra tahu kalau Radit dan Alina dulunya lebih gila dari ini, pasti ia memilih menikahkan mereka segera dan tidak ada drama penolakan terlebih dahulu. Radit kembali meneruskan pekerjaannya, sedangkan Alina masuk ke dalam di mana. Untuk kue otahnya Bunda sudah pesan yang ukuran besar di toko kue langganan Bunda. Raja ingin yang bentuk mobil kan? Iya, Raja ingin bentuk mobil, jawab Alina. Mama kamu akan datangkan dari Kuningan? Tanya Bunda Nilam. Bilangnya mau. Paling berdua sama Arkan soalnya papa sedang ada kerjaan di luar kota, jawab Alina. Bunda sudah tidak sabar untuk bertemu sama mama kamu. Karena tinggalnya jauh jadi kita jarang bertemu. Jangankan sama Bunda, sama aku saja jarang ketemu, kata Alina. Riana dan Alina membongkar semua belanjaan yang terdiri dari peralatan sekolah dan aneka makanan pengisi go di bak ulang tahun yang akan dibagikan di panti asuhan. Radit yang sudah selesai mencuci mobil masuk dari belakang membuat Riana mencibir. Nyadar wuih, ada jomblo di sini, serunya. Radit hanya tertawa sambil mengusap bibir Alina yang basah. Dasar bucin akut, umpat Riana. Makanya cari pacar. Udah mau sarjana loh kamu. Alin saja udah punya anak. Radit mengacak rambut Riana. Alin sudah punya anak karena hasil ledek Riana membuat Alina langsung cemberut dan melempar adik iparnya itu dengan bantal kursi. Sudah jangan saling ledek, nanti berantem beneran yang ada Bunda yang pusing. Bunda Nilam buru-buru melerai sebelum mereka benar-benar bertengkar. Ia tidak mau keadaan keluarganya yang sudah adem ayem kembali memanas karena aksi saling ledek itu. Mas Radit duluan yang mancing-mancing, kata Riana. Iya, kamu yang mulai. Bunda Nila memukul tangan Radit dan pria tampan itu hanya nyengir sambil memeluk bahu Alina. Mau gue cariin jodoh gak? Gue punya teman kuliah di Singapura, dia lagi cari istri. Orangnya baik, anak pengusaha real estate teman papa. Mau gak? Gak mau. Lu habi banget sih jodohin orang. Kemarin Om Tama yang mau lu jodohin sama Tante Diana. Riana langsung menolak mentah-mentah. Radit memeluk bahu Alina mesra. Kamu suka banget sih jodohin orang? Yang tanyanya dan Alina hanya nyengir. Tapi Bun, kita harus awasi Riana loh. Apa anak Bunda itu normal karena selama ini kita kan belum pernah melihat dia punya pacar, kata Alina. Aliin, sialan lu. Riana mengumpat jengkel kemudian melemparkan bantal ke arah Alina, namun dengan cepat ditangkap oleh Radit sebelum bantal kursi itu mendarat di kepala Alina. Alina tertawa meledek sambil menjulurkan lidahnya ke arah Riana, membuat Riana semakin jengkel dan hendak mencubit Alina, namun buru-buru dilerai oleh Ayah Rendra yang baru datang. Kenapa malah pada berantem? Tanya Ayah Rendra. Alin tuh ngatain aku gak normal. Riana mengadu. Aku kan cuma bercanda. Ya udah, aku minta maaf. Alina membela diri sambil mengulurkan tangannya ke arah Riana. Alina akui jika candaannya kali ini memang keterlaluan. Oleh sebab itu, Alina buru-buru meminta maaf kepada Riana sebelum adik ipar sekaligus sahabatnya itu tersinggung. Gue maafin lu asal lu bayarin belanja besok seharian. Riana mengajukan syarat. Mau meres gue ya? Ya sudah, mau dimaafin gak? Tanya Riana. Ya udah, oke deal. Alina dan Riana pun bersalaman. Riana tersenyum licik karena besok ia akan merampok kakak iparnya yang kaya itu. Kapan lagi ia punya kesempatan sebaik itu? Eits kamu yang... Radit mengusap puncak kepala Alina prihatin. Hari ini adalah hari ulang tahun Raja yang kelima. Mama Alina sudah datang dari Kuningan bersama Arkan dengan diantarkan oleh papa tiri Alina yang kebetulan akan terbang kembali untuk urusan pekerjaan. Awalnya Ajing dan Arkan akan menginap di hotel,
Namun Tama menyuruh mereka menginap di rumah dan kebetulan suami Ajeng juga mengizinkan. Pada hari itu, mereka semua pergi dengan mobil Radit menuju ke panti asuhan tempat acara berlangsung. Keluarga Radit juga sudah pergi ke sana di waktu yang bersamaan. Semalam Tama sudah menghubungi Diana dan mereka sepakat untuk bertemu di sana. Diana masih menolak saat Tama berniat untuk memberitahu mengenai hubungan mereka kepada Alina karena menurut Diana momennya tidak pas. Dan Tama pun mengerti dengan pertimbangan Diana itu. Di hari ulang tahun itu Dirga dan Dena juga datang dari Surabaya. Mereka tidak mau melewatkan momen pertambahan tahun si ganteng raja yang hari itu menginjak angka kelima. Suasana begitu meriah, semua menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama puluhan anak panti. Semua anak sangat terhibur dengan aksi sulap badut yang sangat lucu dan mengundang gelak tawa. Pada saat sampai pada acara potong kue, Raja memberikan potongan kue pertamanya kepada Alina dan Radit. Raja mau minta kado apa dari papi? Tanya Radit disaksikan semua orang yang ada di sana. Dari sebelumnya, Radit selalu bertanya seperti itu, tapi Raja selalu bilang tidak ingin apa-apa. Raja merasa jika apa yang dia inginkan sudah ia dapatkan. Tapi entah mengapa hari ini Raja punya satu permintaan kepada papinya. Raja mau punya adik. Jawab Raja yang langsung disambut tepuk tangan yang riuh dari semua yang ada di sana. Oke, dengan senang hati, papi akan berusaha kabulkan sampai berhasil. Jawab Radit sambil nyengir yang disambut suara riuh semua yang ada di sana. Alina juga tertawa sambil memukul lengan Radit. Setelah memberikan potongan pertama untuk mami dan papinya, selanjutnya Raja memberikan potongan kue berikutnya kepada kedua oma dan opanya yang ada di sana. Tama berdiri bersisian dengan Ajeng. Begitu juga dengan Ayah Rendra dan Bunda Nilam. Mereka berdiri berjajar menerima suapan kue dari Raja. Tama memberikan salai tisu kepada Ajeng ketika dilihatnya sudut bibir mantan istrinya itu terdapat sedikit krim kue ulang tahun. Diana terlihat sedikit cemburu melihat perhatian Tama kepada mantan istrinya itu. Apalagi Tama yang larut dalam kebahagiaan sedikit melupakan kehadiran Diana di sana. Sebetulnya bukan melupakan tetapi berusaha untuk bersikap biasa agar tidak terlalu memperlihatkan jika di antara mereka sebenarnya memiliki hubungan yang spesial. Raja juga hari itu terlalu asik bersama Kenan dan Dika sehingga terlihat seperti cuek kepada Diana. Setelah acara di panti asuhan usai, Radit dan Alina mengajak mereka semua makan di sebuah restoran namun Diana menolak karena ia mengatakan sudah ada janji dengan Tiwi. Tama terlihat kecewa saat Diana memutuskan pulang duluan dan tidak ikut makan bersama di restoran. Tama menatap kepergian Diana dengan tatapan bingung. Entah mengapa Tama merasa jika sikap Diana terlihat berbeda kali ini. Tama tidak menyadari jika sebetulnya Diana sedang cemburu kepada Ajeng. Tama benar-benar tidak peka. Bab 131, Tama menghilang. Pada saat makan siang bersama, Tama terlihat sedikit gelisah. Ia tidak tenang melihat wajah Diana yang terlihat berbeda saat memutuskan pulang duluan. Tama merasa jika Diana sedang marah kepadanya padahal ia tidak merasa melakukan kesalahan apapun kepada Diana. Tama tidak menyadari jika sebetulnya Diana sedang merasa cemburu karena melihat Tama yang begitu perhatian kepada mantan istrinya. Tama berusaha menutupi rasa gelisahnya di hadapan keluarganya karena tidak ingin merusak suasana bahagia di hari ulang tahun Raja. Dan tingkah Raja yang sangat aktif berlarian ke sana kemari bersama Kenan dan Dika sedikit menyamarkan rasa gelisah yang sedang Tama rasakan. Setelah acara makan siang bersama selesai, barulah Tama ada kesempatan untuk pergi menemui Diana. Opa mau kemana? Tanya Raja saat melihat opanya akan pergi padahal di sana masih ada Kenan dan Dika yang masih bermain di rumah. Opa mau keluar sebentar ya, nanti pulangnya Opa belikan makanan yang enak untuk kalian. Jawab Tama. Ih, Raja mau es krim dan coklat yang banyak. Kalian mau apa? Tanya Raja kepada Kenan dan Dika. Sama, es krim dan coklat. Jawab Kenan dan Dika. Oke, nanti Opa belikan es krim dan coklat yang banyak untuk kalian. Kata Tama. Baiklah, dadah Opa. Raja, Kenan dan Dika melambai ke arah mobil Tama yang perlahan bergerak menjauh. Untung di rumah banyak orang. Jadi Raja tidak ingin ikut. Tama bergumam pelan. Di jalan Tama membeli banyak es krim dan coklat dan kemudian ia menyuruh kurir untuk mengantarkannya ke rumah. Tama tidak mau jika anak-anak jengkel menunggu pesanan mereka yang lama karena Tama tidak yakin jika ia akan bisa pulang cepat jika sudah bertemu dengan Diana. Di rumah Alina dan Radit tentu saja heran ketika ada kurir datang mengantarkan pesanan anak-anak.
Sedangkan Tama sendiri entah pergi kemana. Biasanya Tama tidak pernah seperti ini. Untung di rumah masih ada Arkan, Ajeng, dan juga Kenan dan Dika sehingga Raja tidak rewel mencari opanya yang tiba-tiba menghilang. Setelah menyuruh kurir untuk mengantarkan es krim dan coklat, Tama pun melanjutkan perjalanan menuju apartemennya. Sebelum sampai di apartemennya, Tama sempat menelpon Diane dan ternyata Diane sedang ada di kontrakan lamanya bersama Tiwi. "Saya akan jemput kamu sekarang," kata Tama. "Tapi aku masih mau di sini, Mas." Diane menolak dijemput oleh Tama. "Saya tidak mau tahu. Kamu siap-siap saya jemput sekarang." Dasar pemaksa. Diane mengumpat di ujung percakapan mereka. "Siapa? Di?" Kelihatannya jengkel banget. Tanya Tiwi. "Teman, gue balik dulu ya. Nanti gue kesini lagi," jawab Diana sambil mengambil tasnya dan bersiap-siap untuk pulang. "Iya," jawab Tiwi. Diana buru-buru keluar saat mobil Tama tiba. Ia tidak mau sampai Tiwi sadar jika yang menjemput Diana adalah Tama, bosnya di kantor. Masih dengan wajah cemberut Diana masuk ke dalam mobil dan Diana memalingkan muka saat Tama hendak. "Kamu kenapa?" tanya Tama heran. "Sudah selesai acara kumpul keluarganya?" tanya Diana dingin. "Iya, begitu selesai saya langsung ke sini," jawab Diana. "Seneng ya bisa ketemu dan berdekatan dengan mantan istri. Aku baru tahu ternyata mantan istri Mas Tama itu sangat cantik. Pantas saja Mbak Alin juga sangat cantik. Ternyata Mbak Alin mewarisi kecantikan mamanya," kata Diana. Tama menoleh ke arah Diana. "Jangan bilang kamu cemburu sama Ajeng." Diana membuang muka membuat Tama semakin yakin jika Diana sedang cemburu kepada Ajeng, mantan istrinya. "Kamu itu tidak usah cemburu sama dia. Dia sudah bahagia dengan kehidupan barunya. Kamu lihat sendiri kalau dia sudah punya anak dari suaminya yang sekarang. Tadi Mas Tama sangat perhatian sekali sama mantan istri Mas Tama. Pakai ngasih tisu segala buat ngelap bibirnya. Padahal kamu lap saja sekalian bibirnya pakai tangan kamu biar tambah mesra." Mendengar ocehan Diana itu, Tamaon tertawa kencang. "Oh, jadi kamu marah karena itu?" Tama mengacak rambut Diana namun ditepiskan oleh Diana. "Saya senang melihat kamu cemburu seperti ini," kata Tama. "Siapa yang cemburu?" Diana berusaha menyangkal membuat Tama menjadi gemas. "Biar marahnya hilang, bagaimana kalau kita jalan-jalan saja?" ajak Tama. "Kamu mau jalan-jalan kemana?" tanya Tama. "Terserah yang ngajak saja," jawab Diana masih dengan wajah cemberut. "Saya punya villa di puncak, bagaimana kalau malam ini kita menginap di sana?" ajak Tama. "Tapi aku tidak bawa baju ganti," jawab Diana. "Nanti kita beli di jalan, sekalian banyak," jawab Tama sambil tersenyum penuh hati. "Mas, kamu ini." Diana pun tersipu sambil mencubit paha Tama. Sebelum masuk tol, Tama dan Diana terlebih dahulu membeli pakaian ganti dan juga pakaian dalam untuk mereka. Kemarahan Diana mulai memudar saat tangan Tama menggenggam tangannya ketika belanja apa yang mereka butuhkan untuk menginap di villa. Selain membeli pakaian, mereka juga membeli makanan agar mereka tidak kelaparan karena villa milik Tama letaknya lumayan jauh dari perkampungan. "Mas, apakah masih jauh?" tanya Diana saat hari sudah gelap dan mereka belum sampai juga. "Sebentar lagi sampai," jawab Tama.